Selamat berjumpa kembali di Revolver Channel Merdeka. Kali ini agak lain dari biasanya pembahasan tentang politik. Namun ini yang sekarang lagi rame-ramenya berselancar di media sosial tentang seorang tokoh politik yang di tahun 23 dan 24 namanya sempat melambung tinggi. Dan karena ini podcast politik, tentunya ada juga kaitannya dengan peristiwa-peristiwa politik. Siapa lagi kalau tidak si Akang RK. Kasihan betul tuh nasib si Akang ini. Tahun 24-25 ini memang, akhir 24-25 ini memang mungkin benar-benar tahun hantu bagi seorang Ridwan Kamil. Kalah dalam Pilkada Jakarta, terlilit kasus korupsi Bank Jabar, dan terakhir terlilit oleh skandal perempuan. Nah, pada masalah korupsi ini, walaupun KPK telah melakukan penyitaan beberapa aset dan dokumen-dokumen penting di rumah si RK ini, namun sampai saat ini status RK masih sebagai saksi. Dan anehnya lagi, kenapa tidak diadakan pencekalan? Ini sangat berpotensi untuk kemudian si RK ini bisa kabur ke luar negeri apabila tidak dilakukan pencekalan. Karena jamak apabila sudah ada tindakan-tindakan seperti itu, bukan tidak mungkin sebentar lagi si RK ini akan jadi tersangka. Jika tidak, itu patut dipertanyakan. Apakah karena si RK ini dekat dengan kekuasaan sehingga lambat penetapan tersangkanya? Kemudian karena secara psikologis setelah dilakukan penyitaan itu kan, apabila seseorang sudah dalam kondisi seperti itu, apapun bisa terjadi. Saya sarankan dalam waktu 1-2 hari ini KPK segera melakukan tindakan pencekalan kepada si Akang ini. Ini kasus yang pertama. Karena apa? Nilai korupsi yang menjerat pun juga cukup besar, hampir 0,5 triliun. Itu yang kemudian ditengarai negara mengalami kerugian. Yang kedua, tentunya sudah banyak berseliweran di media sosial. Ada seorang perempuan berinisial LM kemudian mengaku pernah menjalin hubungan dengan si Akang ini, dan kemudian membuahkan seorang anak. Namun kami menilai ada hal-hal yang lucu dan janggal ya, tentang ocehan si LM. Sebut saja dia Lisa Mariana. Dalam ocehannya ini, LM sangat percaya diri bahwa dia pernah menjalin hubungan dengan Kang RK ini. Dan ini kemudian
menimbulkan polemik dan saling serang antara yang dulunya katanya teman akrab antara si LM ini dengan seorang model juga berinisial AA atau kemudian kita sebut Ayu Aulia. Dan dalam tayangan podcast Mr. Richard Lee, si AA ini seolah-olah malah justru dia membuka terang benderang bagaimana sebenarnya hubungan antara si LM dengan si Akang ini, karena dia dengan lantang menyatakan bahwa dialah jembatan yang kemudian mengorkestrasi peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang kehamilan tersebut dan menjadi jembatan penghubung yang antara si RK dan LM, yang konon menurut keterangan si AA ini dia bertindak karena seluruh akses LM kepada RK sudah diblok oleh Kang RK ini. Berikut ini beberapa cuplikan tayangan podcast yang kemudian malah justru membuat asumsi publik semakin terang benderang memang ya betul ada hubungan antara LM dan RK tersebut. Mari kita lihat dan cermati cuplikan-cuplikan podcast antara Ayu Aulia dengan Mr. Richard Lee. Ini saya ambil yang krusial-krusial saja. Aku mungkin pertanyaan pertamanya gini ya. Kapasitasmu itu sebagai apa? Gini, suka atau tidak, Dok, saya tetap akan terseret-seret tentang masalah ini. Kenapa? Karena ada upaya hukum dari pihak sebelah. Dan itu saya akan menjadi saksi bahwasannya saya bertanda tangan di sana. Beliau punya perjanjian yang walaupun apapun itu dia bilang di push atau apa segala macam, di situ sudah jelas. Saksinya adalah saya. Ya, legal standing saya jelas. Ada perjanjian antara LM dengan Pak RK? Dengan saya, dengan ajudan Bapak RK. Ada lu juga di situ? Ada gue, karena gue nemenin di USG. Saya yang menjembatani untuk beliau bertemu dengan ajudannya. Karena dia menangis-nangis, dia bilang hamil, paham gak? Oke, tapi kan konteksnya lu nih sebagai apa nih? Temennya, sisinya RK atau sisinya LM nih sebenarnya? Dua-duanya. Pada waktu itu ya? Pada waktu itu dua-duanya, karena posisinya gue bertemu dengan LM sendiri juga nggak sering-sering amat, bukan temen dibilang. Cuman kenal aja ya kayak gue sama temen, lu. kok lu diminta temenin? Karena dia nelpon gue. Dan si bapak juga nelpon gue, bilangnya pada saat pertama kali itu dia mau bawa nama gue. Dia nge-DM, dia bilang, halo, saya temennya Ayu Aulia. Oke. Itu kan sudah terbawa. Oke, Lalu saya telepon Pak RK, ini kok hamil, gimana ceritanya? Oke. Nah, diceritakanlah kronologinya. Apa kata Pak RK menurut Pak RK? Saya ketemu sekali saja dan memberikan bukan beasiswa lah, uang untuk sekolah, laptop dan lain-lain gitu. Lalu saya tanya lagi, korelasinya apa? Iya kan masih banyak orang susah yang harus diberikan biaya pendidikan. Pasti kan dokter juga bertanya seperti itu dong. Iya. Itu juga yang saya tanya. Lalu ya jawabannya karena dia ya mengeluh lah, anak yatim piatu lah, inilah itulah, ternyata kan namanya masih ada gitu. Tapi ya dibalik semua itu ya, dibalik rentetan semua cerita itu, yang jelas di sini bapak bilang bahwasannya itu bohong. Apanya yang bohong? Hamilnya itu bohong, maksudnya dia bingung kenapa bisa hamil. Paham nggak? Ini ceritanya ke Lu saya. pasti tanya dong.
Ya gue Lu pasti tanya dong. Bapak ada melakukan hubungan atau tidak? Iya betul, saya tanya. Jawabannya? Tidak dijawab. Dan saya rasa bukan ranah bicara saya. Oke. Karena ini masalah keluarga. Dan ini disclaimer lagi, bukan ranah bicara saya. Oke, tapi sampai sekarang itu juga belum dibantah ya, tidak dibantah ya. Oke, silakan lanjutkan. Kan saya tidak bilang apapun ya. Saya cuma bilang itu urusan LM dengan beliau. Yang jelas yang saya tahu, ya yang diceritakan seperti itu. Oke, Mungkin lalu? ya tidak diceritakan secara rinci ya. Mana mungkin terus gaya apa, terus apa, nggak mungkin ya. Sama-sama Nggak tahu mungkin aja lah ya. dong, ya TTA aja. Ya titik ya. Gitu. Itu aja sih. Nah lalu di sini kan karena membawa nama saya tadi, ini katanya teman Ayu nih. Ini yang telepon kamu bapak kan? Atau kamu Iya. yang telepon bapak? Bapak yang telepon saya. Bapak yang telepon kamu. Nggak perlu saya telepon. Terus dia bilang apa? Si ini LM hamil, dia bilang. Terus dia minta tolong atau apa nih dengan Karena beliau merasa kok bisa hamil, dia bingung. Heeh. Kok bisa hamil gitu, karena mungkin versinya beliau ya, ya itu kan silahkan ditanya sendiri ya. Ini kan menurut versi saya ya, ya tidak mungkin hamil lah, intinya itulah. Intinya itu, ya saya tidak tahu lah, bermain ludo kah, ngapain kah, ya itu bukan urusan saya. Ya, udah itu aja. Lalu selesai itu, saya bertemu dengan si LM. Ada perintah nggak dari bapak? Enggak, belum. Cuma curhat aja. Surat dulu nih. Lu deket banget dengan dia. Loh, gue satu organisasi. Bu, Gak cuma sama dia. ini bapak Gue gubernur loh. deket Bapak banyak. gubernur, bener ya gubernur ya? Gubernur Lu Jawa Barat. akrab banget dengan Lah, gua gubernur orang sampai dia Bogor. curhat. Gue pernah minta tolong dengan beliau. Gue kan Palembang, gubernur Gua pernah Palembang minta gak tolong. pernah curhat Ya sama harusnya lu gue. lah. Karena dia bawa nama gue, lu disclaimer lagi, jangan lu menggiring opini dong. Kalau hubungan kamu sendiri dengan Pak RK atau dengan keluarganya apa nih? Kalau dengan Pak RK saya pernah dekat. Ya, tapi itu atas dasar organisasi. Dekat apa maksudnya? Ya dekat. Dekat. Ya dekat. Karena aksesnya dia sudah tidak bisa dengan Bapak. Oh ya. Ya. Kenapa kan bisa DM, bisa chat? Udah diblok semua lah intinya karena oleh Bapak. Bapak ngeblok. Ya mungkin ya, pokoknya dia bilang tidak ada akses. Saya tidak tahu, saya nggak tanya, lu diblok, lu diapain. Karena menurut aku, pertanyaan aku ke orang tidak sedetail kokoh. Ya, tapi kan kamu mau bantu orang harus bertanya Dengar dulu, dong. nah makanya aku bertanya, oh lu nggak ada akses, kenapa? Apa yang lu buat? Iya kak, aku minta uang sekolah, begini, begitu. Dia cerita lah ya, versi dia nih. Gue kan juga sama kayak lu, gue denger dua versi dong. Nih, gue tanya, lu ketemunya kapan emang? Boleh tahu dong, tanggal 4 Juni. Gue tanya lagi, ke sebelah, lu ketemu kapan? 4 Juni, oke. Berarti cocok, Match ya? match. Oh, katanya di berita Mei, bukan ya Pak Juni ya? Juni, Mei itu, Juli, Agustus, September. 3 Mei. bulan berarti sudah. Mei nggak ada Mei, itu Juni dia ketemu. Oke, berarti 3 bulan, 2 karena- bulan lebih ya hamilnya sudah itu ya? Dengan posisi. harusnya, Anda dokter kan? Iya. Tapi ketika kita USG sudah 4 bulan setengah. Paham sampai di sini. Kenapa gue speak up? Kapan tuh USG-nya? September akhir, Agustus awal lah. Setelah beliau minta tolong, akhirnya gue bilang lah, ini harus dibantu Pak. Lu jangan begitu. Ini anak kalau emang bagaimana kan lu harus mengklirkan ibaratnya. Jangan orang dibikin blunder loh. Lu paham gak maksudnya? Gue di sini jelas ya. Udah. Akhirnya ya udah, tolong temani USG dia. Karena nggak mau ada kebohongan nih. Oke. Ya dong. Nanti ngaku ini berapa bulan Oh, nih begini. bapak minta kamu temenin dia Temenin USG. USG. Oke. Gue punya kok hasil USG-nya. Lu punya? Gue juga punya kok perjanjiannya. Gue punya semuanya. Jadi tidak ada. Marah itu ketika kita langsung bilang, oh langsung diikat aja. Bapak nggak mau ketemu lagi. Udah ya udah. Kayaknya nggak usah hubungin lagi. Kita kasih uang lo untuk sampai lo bersalin aja. Lu yang menyampaikan itu? Gue menyampaikan itu karena atas dasar hati nurani gue. Gue lihat rumahnya kan kasihan di Pamulang ya. Dia juga punya ibu. Dan itu atas perintah?
nggak ada perintah sih. Gue ngomong sendiri. Siapa? Gue ngomong ke bapak bahwasannya Pak ini kayaknya kasihan, adalah kita bantu aja. Oke. Sampai bersalin, mungkin selesai bersalin dia bisa bekerja kembali. Dan Bapak oke? Ya udahlah, okein aja lah. Gitu. Aku bilang anggap aja lah amal jariah. Udah, setelah itu pun saya tidak pernah kontak dengan bapak. Sampai dia lahiran tuh saya tidak pernah lagi kontak dengan bapak. Oke. Lalu kamu sampaikan dong? Saya sampaikan. Apa menurut beliau? Ya udahlah. Oke beliau. Oke. Makanya tanda tangan soal perjanjian. Dan ya pernyataan dan perjanjian. Apa surat pernyataannya? Isinya? Saya rasa instansi yang berwajib kan harusnya lebih tahu dahulu ya. Garis besarnya saja. Garis besarnya saja adalah itu bukan anaknya bapak. Oh ya? Lalu ini surat ditandatangani atas dasar kesadaran, penuh kesadaran dan tanpa paksaan. Jika ada keramaian di lain hari, karena kita udah tahu nih pasti ini ujung-ujungnya akan seperti ini. Kita udah tahu lah. Ini akan begini ujung-ujungnya karena Lisa ini minta tolong sama saya ini kan gak cuma satu kali ya, udah beberapa kali minta tolong dong. Ini lagi ke saya nggak mau jadi jembatan. Menurut saya udah selesai di situ, udah selesai aja, ya kan, gitulah. Dan tanda tangan. Dan tanda tangan dia. Tanda tangan. Saya juga. Boleh nggak saya tahu berapa nominal yang diberikan kepada LM? Puluhan aja. Menurut saya, tapi saya rasa. Puluhan apa nih? Puluhan juta ya. Enggak apa-apa loh. Puluhan juta? Bukan puluhan miliar? Tidak mungkin. Kalau enggak mungkin dia bekor-kor kali ya. Nanti dia Tapi setiap bulan juga diberikan? Diberikan. Dan itu juga nominalnya sedikit lah. Boleh saya tahu berapa? Saya rasa kalau menurut uang tuh sensitif ya kok. Saya rasa ya. Tapi karena Koko di sini orangnya kritis dan saya akan menjawab dengan amat sangat transparan ya. 15-20 juta. Aku boleh nggak bertanya ini dalam kekritisanku ya? Boleh. Kalau misalnya dia tidak merasa itu bukan anak dia. Saya minta tolong. Kenapa harus angka itu cukup besar ya? Oke, dan disinilah aneh dan janggal apa yang diungkapkan oleh si Ayu Aulia. Terlihat di beberapa poin dia tidak konsisten dengan pernyataannya tersebut. Di satu sisi dia merasa dia bicara bahwa tidak disuruh dan sebagainya, namun kita semua kan bisa berpikir ya, apakah benar AA berbuat seperti itu, tidak ada sesuatu di baliknya. Kok mau-maunya dia melakukan tindakan-tindakan yang saya anggap dan saya pandang bisa berisiko dan berakibat kepada dirinya sendiri. Kenapa si AA ini masuk terlalu jauh pada ruang-ruang privat hubungan antara si LM dan RK tersebut, sampai dia kemudian menandatangani surat perjanjian dan bahkan menyarankan si RK untuk memberikan sejumlah uang dan lain sebagainya. Sebenarnya kan ada banyak ruang untuk kemudian dia menghindari masalah antara si RK dan LM ini, karena tadi dinyatakan oleh si AA sendiri bahwa ini akan berujung panjang. Atau kemudian ini asumsi saya ya, praduga saya, jangan-jangan antara AA dan LM ini adalah
rangkaian jaringan prostitusi kelas atas, dan kemudian si AA ini bertindak selaku yang merekomendasikan LM ke RK. Jawaban itu yang bisa menjawab ya pengakuan jujur dan ketiganya. Lalu kemudian apa yang dilakukan si Lisa ini untuk saat ini saya kira juga salah timing apabila motifnya hanya uang ya, karena dalam kondisi si RK saat ini tentunya akan sulit untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dari si Lisa Mariana ini apabila itu motifnya murni uang. Tentunya bom ini akan sangat tepat apabila kemudian diledakkan pada saat si Akang ini mengikuti kontestasi Pilkada DKI yang baru lalu. Karena apa? Menurut hitungan saya dan pernyataan dari si LM ini, konon sudah tidak diberikan tunjangan selama 8 bulan, dan menurut hitungan saya pada saat pilkada yang baru lalu itu sudah tidak diberikan tunjangan, yang artinya kemudian hubungan itu tentunya sudah memburuk. Sehingga jika kemudian itu dipublikasikan saat itu akan menjadi ledakan yang besar, mengingat kontestasi Pilkada DKI adalah kontestasi yang rasa pilpres, itu yang pertama. Dan yang kedua, bisa jadi si LM ini menarik keuntungan dua sisi. Di sisi yang lain bisa jadi lawan-lawan kontestasi si AA ini akan membantunya. Dan tentunya motif kejadian seperti ini tidak ujuk-ujuk dan tiba-tiba. Tentunya proses antara si RK dan LM ini sudah ada negosiasi sebelumnya. Sampai pada titik tertentu kemudian si LM ini membuka dan mempublikasikan apa yang terjadi antara mereka berdua. Saya jadi teringat pada waktu beberapa tahun yang lalu ada seorang politisi Golkar bernama Yahya Jaini yang pernah diperas oleh seorang artis dangdut bernama Maria Eva, dan kemudian dengan gagah berani istri dari Bang Yahya Jaini ini mengkonter balik Maria Eva ini dan membuka tabir bahwa sebenarnya Maria Eva melakukan pemerasan. Dan pada waktu itu konon si Yahya Jaini ini dipromosikan untuk menduduki sebuah jabatan penting di negeri ini. Dan kasus itu kemudian berbalik menyudutkan Maria Eva. Ini akibat keteguhan dari istri Pak Yahya Jaini. Salut saya buat Bu Yahya Jaini. Di sini
kemudian jika kita merunut kejadian itu, ada hal yang aneh. Kenapa Lisa Mariana tidak menggunakan timing pilkada yang baru lalu? Ada berembus isu tentang uang 2,5 miliar yang konon katanya menurut Lisa Mariana ditawarkan oleh pihak RK dan lain sebagainya. Jangan-jangan uang 2,5 miliar itu adalah janji RK untuk tidak membuka pada saat pilkada yang baru lalu, namun kemudian diingkari oleh RK sehingga akhirnya si Lisa Mariana ini membuka semuanya. Atau mungkin sesuatu hal yang tidak kita ketahui bersama terjadi. Yang jelas di sini besar kemungkinan komitmen tidak dikabulkan. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan dengan kita tadi mencermati podcast AA dengan Lisa Mariana, dan kita kalau berpikir jernih ini kan juga tidak ujuk-ujuk. Kasus-kasus seperti ini sebenarnya sebelumnya pastilah terjadi negosiasi-negosiasi. Karena menurut kedua sisi antara pernyataan AA dan LM, di mana pernyataan AA secara eksplisit menyatakan bahwa memang ada kejadian itu yang disampaikan AA ke Dr. Richard Lee dan pengakuan dari Lisa Mariana itu sendiri. Tentunya siapa yang melakukan negosiasi? Ini cukup menarik juga. Apakah Lisa Mariana sendirian ataukah ada pihak ketiga? Terus kenapa antara Lisa Mariana dan Ayu Aulia saling serang? Padahal sebelumnya mereka saya kira cukup berteman akrab ya. Ini tentunya dibalik apa yang nampak itu ada sesuatu. Nah, kejanggalan-kejanggalan yang seperti itu sudah biasalah, bisa ditebak. Semuanya berujung pada komitmen dan semuanya mungkin berujung pada motif keuangan. Kalau kita melihat sepotong sampai di situ, karena apa? Kasusnya terlihat sangat receh, namun menyita perhatian publik karena menyangkut orang yang pernah pada titik tinggi popularitasnya di Republik ini, dan orang yang kelihatannya di dalam rumah tangganya sangat baik-baik saja. Dan kemungkinan yang terakhir adalah ada orang tertentu yang kemudian ini ada hubungannya dengan kasus korupsi Bank Jabar dan tidak dilakukannya pencekalan kepada Bung RK ini. Dengan meledaknya kasus ini bisa terjadi langkah-langkah Bung RK untuk misalkan melarikan diri dan lain sebagainya menjadi terbatas, karena semua mata publik menyorot keberadaan Bung RK tersebut. Ini kemungkinan terakhir, namun itu paling kecil. Yang jelas dugaan kami, asumsi kami, ini adalah kesialan RK yang kemudian dia juga terlilit
mungkin unsur pemerasan atau mungkin ini kesialan si RK tersebut dalam jaringan prostitusi kelas atas. Kenapa sih si AA ini masuk sedemikian dalam mencampuri hubungan antara si Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil? Jika tidak ada sesuatu, tentunya tidak mungkinlah sampai berbuat seperti itu. Nah, dugaan saya ya itu tadi, si RK ini terjerat dalam jaringan prostitusi kelas atas dan dia sulit menghindari karena ternyata si LM ini mengandung, walaupun belum tentu itu bukan anak Ridwan Kamil karena belum ada pembuktian resmi lewat tes DNA. Di sini poinnya adalah sebenarnya bahwa jaringan prostitusi itu ternyata telah lama berada di lingkungan pejabat-pejabat tinggi negara kita. Korupsi perempuan itu hal yang selalu berdekatan. Banyak sekali kasus-kasus korupsi yang kemudian melibatkan banyak wanita di dalamnya. Sekian dulu asumsi dari kami, dari Revolver Channel. Yang jelas poinnya tadi mungkin dalam pusaran ini si RK ini, saya ulangi lagi, terjerat dalam kasus skandal prostitusi kelas atas. Saya tidak menuduh, namun mungkin terjadi demikian. Justru podcastnya si Ayu Aulia dengan Mr. Richard Lee ini tidak secara terang benderang namun meyakinkan bahwa ada pihak ketiga di antara keduanya. Sekian dari kami, terima kasih, merdeka.